Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saja Putri Awalia dengan NPM 2017-435000020. Di sini saya akan menjelaskan model transportasi menggunakan metode NWC, LCM, dan VAM. Di sini diketahui soalnya dengan sebuah perusahaan memiliki 4 gudang dan 6 toko. Di sini gudang memiliki surplusnya 22 dan ke-6 tokonya memiliki demand berjumlah 22. Nah, di sini kita ketahui tabel matriksnya. Sudah diketahui tabel matriksnya. Selanjutnya kita akan menggunakan metode NWC. Di sini metode NWC itu metode untuk menyusun tabel awal dengan mengalokasikan mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri. Nah, langsung saja di sini sudut paling kirinya itu bernilai 9. Nah, 9 itu mempunyai demand 4 dan surplusnya 5. Nah, di sini kita pilih nilai yang terkecilnya. Berarti kita pilih 4. Berarti 4-nya di sini kita masukin. Di sininya kita sudah habis nilai demand-nya. Lalu selanjutnya kita ke arah kanan. Karena kenapa? Di sini sudah 0, berarti kita arah ke kanan. Nah, selanjutnya ini dapat nilainya 1, dapat dari mana? Berarti 4 yang di sini kita kurangkan sama yang di sini, berarti 5 kurang 4 itu 1. Nah, 1 sama 4 kecilan 1, berarti kita masukin nilainya 1. Nah, selanjutnya ke arah kanan. Nah, berhubung surplusnya sudah 0, sudah habis, berarti hasilnya 0, 0, 0, dan 0. Nah, selanjutnya dari 12 ini kita turun ke bawah. Nah, habis kita turun ke bawah ini kita cari lagi pembandingnya. Nah, satu ini kan nilai demandnya 4. Berarti 4 dikurang 1 kan 3. Nah, 3-nya kita masukin di sini. Nah, habis nih jadinya sisanya. Nah, terus surplusnya masih ada 6. Berarti 6 dikurang 3 hasilnya 3. Berarti kita masukin nilainya 3 di sini. Nah, selanjutnya ke arah kanan surplusnya sudah habis, maka hasilnya 0, 0, dan 0. Lalu kita turun ke bawah, kita lihat nilainya yaitu baris 3 bernilai 9. Nah, di sini hasilnya 2. 2 itu didapatkan dari pembanding antara demand sama surplusnya. Nah, di sini kan 3, berarti 6 dikurang 3 kan hasilnya 3. Ya kan, 3 sama 2 aja masih kecilan 2, berarti kita masukin 2 di sini. Nah, terus 2 di sini coret. Lalu ke arah kanan lagi. Nah, arah kanan ini kan nilainya 11 nih. Nah, surplus di sini kan sudah habis. Berarti 0, 0, 0. Nah, kita turun ke bawah dari nilai 9 ini, kita turun ke baris 4. Nilainya 11. Nah, nilai 11 itu ininya 1 hasilnya, J-nya. Nah, didapatin dari mana? 2. Di sini kan masih ada nilai 3, berarti 3 dikurang 2 hasilnya 1. Nah, 1 sama 9 itu kecilan 1, makanya kita tulis di sini 1 nilainya. Nah, habis nih demand di kolom 3. Berarti kita arahkan ke kolom 4, yaitu 2. Di sini 2 dapat dari mana? Di sini kan 8 nih. 9 dikurang 1 itu kan 8. 8 sama 2 masih kecilan 2, berarti kita tulis di sini 2. Nah, 2 yang di sini habis. Nah, terus selanjutnya kita arah kanan. 8 dikurang 2 itu kan 6. Nah, 6 sama 4 masih kecilan 4, berarti kita tulis di sini 4. 4 yang di sini habis. Selanjutnya ke kolom 6. Nah, di sini J-nya 2. Berarti dapat dari mana? Karena 6 di sini dikurang sama 4. 6 hasil surplusnya kan 6 tadi, sisanya dikurang sama 4. Berarti hasilnya 2. Nah, berhubung 2 sama 2 itu sama, berarti kita coret habis. Jadinya kita tulis di sini 2, surplusnya habis dan demand-nya pun habis. Nah, sehingga jadi biaya transportasinya kalau menggunakan metode NWC itu didapatkan dari 9 kali 4, 12 kali 1, 3 kali 3, 7 kali 3, 9 kali 2, 11 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 4, 10 kali 2.
dan menghasilkan 139. Semuanya yang sudah dikalikan lalu ditambahin, jadinya menghasilkan 139. Dari 9 kali 4 36, ditambah 12 kali 1 12, ditambah 3 kali 3 9, ditambah 7 kali 3 21, ditambah 9 kali 2 18, ditambah 11 kali 1 11, ditambah 2 kali 2 4, ditambah 2 kali 4 8, ditambah 2 kali 10 20. Jadi totalnya 139. Selanjutnya ada metode VAM. VAM itu mencari angka terbesar dari hasil iterasi yang angkanya diambil dari nilai-nilai terkecil dari masing-masing baris dan kolomnya. Di sini ada iterasi untuk baris dan iterasi untuk kolom. Nah, iterasi baris itu kita lihat nilai terkecilnya ada 6 dan 9. Berarti 9 dikurang 6 itu 3. Terus baris kedua 5 kurang 3 2. Baris ketiga 5 kurang 3 itu 2. Lalu baris 4 2 kurang 2 0. Nah, iterasi kolomnya di sini ada nilai 6 sama 6, berarti kita kurangin hasilnya 0. Terus ada nilai 5 dan 3, kita kurangin hasilnya 2. Untuk baris untuk kolom 3-nya 9 dikurang 7 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat nih iterasinya, nilai yang terbesarnya itu kan 5 di kolom 6. Jadi kita hitung di kolom 6-nya, kita cari nilai terkecilnya. Di sini kan 5, terus mempunyai demand-nya 2, surplusnya 6. Nah, kita ambil yang terkecil 2, berarti kita masukin nilainya di sini 2. Nah, surplusnya kita kurangin sama 2. 6 dikurang 2 itu 4. Nah, sehingga demand di sini kan sudah habis karena kita sudah ambil menghasilkan surplus 5 2 9, dan kolom 6-nya itu kita hilangkan. Kenapa? Karena demand-nya sudah habis, sehingga tidak perlu kita tulis lagi. Di sini kita tulisnya untuk kolom 1 2 3 4 dan 5 saja. Nah, kita cari lagi iterasinya di sini. Iterasi di sini sama kayak sebelumnya, kita cari nilai angka terkecilnya. Kita kurangkan, yaitu di sini ada 9 sama 6, kita kurangin hasilnya 3. Terus ada 5 sama 3, kita kurangin hasilnya 2. Terus ada 5 sama 3, kita kurangin hasilnya 2, dan seterusnya. Di sini untuk iterasi kolomnya sama, kita cari juga nilai terkecilnya. Di sini ada 6 sama 6, kita kurangin hasilnya 0. Terus ada 5 sama 3, kita kurangin hasilnya 2, dan seterusnya. Terus kita cari nilai iterasi yang terbesar. Di sini kan ada 4. Nah, kita hitung yang demand-nya iterasinya 4 kok untuk kolom 4. Nah, nilai di sini kan kita cari nilai yang paling kecil 2. Lalu di sini dia mempunyai demand 2 dan 9, sehingga kita ambil nilainya yang 2 di sini habis, dan 9 dikurang 2 itu 7. Lalu kita tulis di sini 7. Nah, untuk selanjutnya kan di sini untuk demand-nya kolom 4 itu kan sudah habis. Jadi kita tidak perlu menuliskan kembali, sehingga kita tulis kolom 1, 2, 3 dan 5 yang masih mempunyai nilai demand-nya. Nah, di sini kita cari lagi iterasinya dengan cara yang sama. Selanjutnya kita cari di antara iterasi kolom dan barisnya itu nilai yang terbesarnya. Nilai terbesarnya itu kan ada di baris 4 nih. Berarti kita hitung yang ada di baris 4 di sini. Berarti di antara baris 4 ini yang nilai terkecilnya kan 2. Berarti kita nilai demand-nya 4. Terus di sini ada surplusnya 7. Berarti kita tulis di sini 4, dan 4 yang di sini habis dong. Jadinya 7 dikurang 4 3. Nah, surplusnya 3. Nah, demand-nya habis. Jadi kita tidak perlu untuk menghitung kolom 5 lagi. Selanjutnya kita akan menghitung kolom 1, 2 dan 3 saja. Caranya sama, mencari iterasinya dulu, lalu kita cari nilai yang terbesarnya. Nah, di sini yang nilai terbesarnya itu kan 4. Berarti kita hitung nilainya yang kita ambil 7. Nah, 7 di sini kan nilai demand-nya 6. Nah,
6 sama 4 kan kecilan 4, berarti 4 kita taruh di sini. Nah, 6 dikurang 4 itu 2. 4 surplusnya habis. Nah, kan ini di sini demand-nya masih mempunyai nilai. Makanya kita masih menaruh nilainya. Tidak kita hilangkan kolomnya. Selanjutnya kita cari lagi iterasinya. Yang paling besar itu 3, berarti kita kerjain yang ada pada kolom 2. Kan iterasi nilai 3 ini adanya di kolom 2, berarti kita kerjain yang kolom 2 nya sekarang. Nah, kita cari nilai terkecilnya itu 5. Nah, di sini kan ada 4 ada sama 2 surplusnya, berarti kita ambil yang nilai surplusnya 2. Nah, di sini 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, 2 yang di sini habis. Nah, jadinya untuk baris 3 sudah habis nilainya surplus. Selanjutnya di sini kita melakukan iterasi lagi, yaitu 9 sama 9 0, 11 dikurang 6 5. Terus untuk kolomnya 9 dikurang 6 3. Terus 11 dikurang 9 itu 2. Nah, kita cari di sini kan iterasi terbesarnya pada baris 4. Jadi kita hitung baris 4-nya. Nah, di sini kan nilai terkecilnya 6, berarti kita tulis di sini dia memiliki surplusnya 1 dan demand-nya 4, berarti yang kita ambil itu 1. Nah, 1 di sini habis. Jadinya 4 dikurang 1 itu 3. Nah, selanjutnya ini kan masih ada 3, masih ada demand-nya kan. Kita habisin dulu, berarti kita naik ke atas nih. Jadinya kita tulis 3. Berarti 3 di sini habis. Kenapa 3? Karena surplusnya 5. Nah, 5 dikurang 3 itu 2. Nah, selanjutnya kita ke arah kanan. Di sini kan dia tidak ada demand-nya sudah habis kan. Tapi dia masih ada nilai surplusnya 2. Jadinya kita tulis di sini 2. Sehingga di sini untuk biaya transportasinya menggunakan metode penalti atau VAM menghasilkan 9 kali 3, 9 kali 2, 7 kali 4, 5 kali 2, 6 kali 1, 8 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 4, dan 5 kali 2. Sehingga hasilnya 137. Selanjutnya berikut soal yang kedua. Di sini dia minta untuk menggunakan metode Vogel. Nah, di sini sudah terlihat matriksnya, sudah ada nilai surplusnya dan nilai demand-nya. Langsung saja di sini kita cari nilai iterasinya. Sama seperti sebelumnya, iterasinya itu didapatkan dari pembanding nilai terkecilnya yang kita akan kurangkan, yaitu di sini kan ada 3 sama 2. Berarti kita kurangin 3 dikurang 2 itu 1. Terus 8 dikurang 5 itu 3. 3 dikurang 1 itu 2. Lalu 3 dikurang 1 2. 3 dikurang 2 1. 8 dikurang 3 5. Nah, di sini sudah terlihat iterasi yang terbesar itu 5. Kemudian kita kerjakan berarti kolom 3-nya. Nah, di sini untuk kolom 3-nya nilai terkecilnya kan 3. Nah, dia mempunyai demand 30 dan surplusnya 50. Berarti kan kita mencari nilai terkecilnya nih di antara demand sama surplusnya. Sehingga kita pilihlah 30. 30 berarti yang di sini habis. Nah, 50 dikurang 30 itu kan 20. Berarti surplusnya 20. Selanjutnya untuk kolom 3-nya berarti tidak perlu kita tuliskan lagi, langsung saja kolom 1 dan 2-nya. Nah, kita cari lagi iterasinya yang kedua, yaitu 3 dikurang 2 1, 10 kurang 5 5, 3 dikurang 1 2, 3 dikurang 1 2, 3 dikurang 2 1. Nah, kita cari lagi nilai iterasi yang terbesarnya itu di sini baris 2, berarti kita akan mengerjakan baris keduanya nih. Baris keduanya itu mempunyai demand 60 dan surplusnya 70. Berarti kan nilai yang terkecil kan 60. Nah, 60 yang di demand habis. Berarti surplusnya 70 dikurang 60 itu 10. Nah, berhubung kolom 2-nya habis, berarti kita akan mengerjakan kolom 1-nya nih. Kolom 1-nya itu
mempunyai demandnya 50 sama 20, berarti kan kita ambilnya kan 20. Nah 20 yang di surplusnya habis dong. Nah lanjut yang ke baris 2 nya, 10 sama 30 didapatkan dari 50 kurang 20 nih, hasilnya 30, berarti pembandingnya 30 sama 10, berarti kan masih kecilan 10, berarti kita tulis di sini 10. Nah selanjutnya untuk baris ketiga sama 30 dikurang sama 10, hasilnya kan 20. Nah 20 sama 20 kan sama nih, jadinya habis, kita taruh di sini 20. Nah untuk tuntutannya menghasilkan 140 kan. Nah sehingga untuk biaya yang dihasilkan yaitu 3 kali 20, 10 kali 10, 5 kali 60, 3 kali 30, 1 kali 20, hasilnya 570. Nah selanjutnya kita mempunyai soal yang ketiga nih. Di sini sudah kelihatan matriksnya, yaitu pabriknya ada 3 dan gudangnya ada 3, mempunyai masing-masing demand dan surplusnya, dan diminta untuk menggunakan metode LCM. Nah, di sini LCM itu kita harus melihat nilai terkecil setiap barisnya. Sehingga untuk baris 1 kita lihat nih nilai yang terkecil itu kan 14. Berarti untuk demandnya 150 dan surplusnya 200 kan. Di sini kita ambil yang 150, berarti 200 dikurang 150 itu kan 50. Nah, udah nih. Nah, terus kita lanjut ke baris 2. Baris 2 itu kan 14 juga yang paling terkecil. Nah, demandnya itu 125. Nah, di sini surplusnya 150, berarti kan yang kita ambil 125. Nah, 150 dikurang 125 itu kan 25. Nah, hasilnya surplusnya 25. Terus kita cek lagi nih di baris ketiga ada nilai terkecilnya yaitu 8. Nah, dia memiliki demandnya 175 dan surplusnya 100. Berarti kan yang kita ambil nilai surplusnya 100. Berarti di sini 175 dikurang 100 itu 75. Nah, terus kita melakukan perhitungan lagi. Nah, yaitu balik lagi, karena di kolom 2 dan 3 demandnya sudah 0, makanya kita tidak melakukan perhitungan lagi pada kolom 2 dan 3. Nah, kita langsung aja naik ke atas nih. Berarti antara 16 sama 18 kan kita kerjain dulu yang 16 kan, karena dia memiliki nilai terkecilnya. Berarti di sini surplusnya kan 50. Nah, di sini ada 75. Berarti kan yang kita ambil 50 dong. Nah, di sini 75-nya kita coret. Berarti 50 dikurang 75 kan hasilnya 25. Nah, selanjutnya untuk baris kedua berarti kan nilainya 18. Nah, di sini antara demand sama surplusnya kan sama, hasilnya 25, berarti kita coret habis. Nah, untuk surplus sama demandnya sudah 0 juga. Kemudian hasilnya berarti 16 kali 50, 18 kali 25, 8 kali 100, 14 kali 125, terus 14 dikali 150, hasilnya 5.900 dengan metode LCM. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.